Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai simpangan baku dan varians pada mata kuliah Statistika Dasar. Kami berasal dari Universitas Singapura Karawang dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Nah, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perkenalkan dulu, ada siapa aja nih di kelompok 8. Di kelompok 8 ada Aisyah Pane, Doni Ramdan, dan Gilang Apriansyah. Teman-teman, kita langsung lanjut aja ya masuk ke materi. Yang pertama, kita membahas simpangan baku. Dalam statistika dan probabilitas, simpangan baku atau deviasi standar adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data, diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Simpangan baku didefinisikan sebagai akar kuadrat varians. Simpangan baku merupakan bilangan tak negatif dan memiliki satuan yang sama dengan data. Misalnya, jika suatu data diukur dalam satuan meter, maka simpangan baku juga diukur dalam meter pula. Istilah simpangan baku pertama kali diperkenalkan oleh Carl Pearson pada tahun 1894 dalam bukunya On the Dissection of Asymmetrical Frequency Curves. Dalam statistika, wilayah data yang berada di antara plus minus 1, simpangan baku akan berkisar 68,2%. Wilayah data yang berkisar di antara plus minus 2, simpangan baku akan berkisar 95,4%. Dan wilayah data yang berada di antara plus minus 3, simpangan baku akan berkisar 99,7%. Dilanjut, kita akan mengetahui cara mencari nilai simpangan baku. Kita mempunyai 4 langkah. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata dari setiap data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data. Kemudian, kita bagi dengan jumlah total titik dari data tersebut. Selanjutnya, yang kedua, menghitung penyimpangan untuk setiap titik data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Kemudian, simpangan setiap titik data kita kuadratkan, lalu kita cari penyimpangan kuadrat individu rata-ratanya. Nilai yang dihasilkan tersebut disebut varian. Dan yang terakhir, simpangan baku adalah akar kuadrat dari nilai varian tersebut. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh Aisyah Pane. Kepada Aisyah, silahkan. Hai, aku Aisyah. Aku akan ngejelasin tentang rumus simpangan baku. Yang pertama ada rumus simpangan baku untuk populasi yang memiliki rumus yaitu simpangan populasi sama dengan akar dari setiap nilai dari populasi dikurangi rata-rata populasi kuadrat dibagi jumlah populasi. Yang kedua, ada rumus simpangan baku sampel yang memiliki rumus simpangan baku sampel sama dengan akar nilai yang diamati dari suatu sampel dikurang nilai mean data kuadrat dibagi jumlah data pengamatan dikurang 1. Selanjutnya ada varians. Dalam teori probabilitas dan statistika, varians berasal dari bahasa Inggris yaitu variance atau ragam suatu perubahan acak
atau distribusi probabilitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Varians 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Varians adalah salah satu pendeskripsian dari sebuah distribusi probabilitas. Pada khususnya, varians adalah salah satu momen dari sebuah distribusi. Selanjutnya, varians adalah salah satu parameter yang menjelaskan antara lain distribusi probabilitas sebenarnya dari suatu populasi bilangan yang diobservasi, atau distribusi probabilitas teoretis dari sebuah populasi yang tidak secara penuh diobservasi di mana sebuah bilangan sampel diambil. Pada kasus terakhir, sebuah sampel data dari distribusi dapat digunakan untuk membentuk sebuah estimasi varians dari distribusi yang mendasarinya. Pada kasus sederhana, estimasi ini bisa menjadi varians sampel. Terakhir ada varians adalah rata-rata kuadrat dari setiap skor terhadap mean atau jumlah kuadrat deviasi. Yang memiliki rumus yaitu varians sama dengan anggota distribusi tunggal ataupun kelompok dikurangi mean distribusi kuadrat dibagi jumlah anggota distribusi. Beda lagi kalau menghitung varians dengan skor-skor kelas interval. Maka rumusnya adalah varians sama dengan frekuensi suatu kelas interval dikali anggota distribusi tunggal ataupun kelompok dikurang mean distribusi kuadrat dibagi jumlah anggota distribusi. Dan materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Gilang Apriansyah. Kepada Gilang Apriansyah dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih untuk Doni Ramdan dan Aisyah Pane. Selanjutnya, saya Gilang Apriansyah akan menjelaskan tentang estimasi near bias terhadap varian populasi atau unbiased estimate yang dilambangkan dengan S kuadrat. Nah, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N-1. Sedangkan untuk menghitung varians dengan skor-skor kelas interval, maka rumus unbiased estimate menjadi S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi dikurang X bar dikuadratkan dibagi N-1. Nah, jadi bedanya untuk yang kedua ini hanya ditambahkan frekuensi saja. Selanjutnya, ada keterangan untuk kesemua rumus yang tadi, baik yang dijelaskan oleh saya maupun Aisyah. Yaitu S kuadrat, itu berarti varians, baik bias estimate maupun unbiased estimate. Yang selanjutnya ada Fi, yaitu frekuensi suatu kelas interval, jadi hanya ada untuk data kelompok. Yang selanjutnya ada Xi, yaitu anggota distribusi untuk data tunggal atau titik tengah untuk data kelompok. N untuk jumlah anggota distribusi, dan yang terakhir ada X bar, yaitu mean distribusi atau rata-rata dari suatu data. Untuk lebih jelasnya dan supaya mudah dipahami, berikut adalah contoh soal dari simpangan baku dan pembahasan yang kami gunakan. Diketahui data sebagai berikut. Ini data tunggal ya. Jadi datanya adalah 9, 10, 8, 7, 8, dan 6. Pertanyaannya, tentukan ragam atau varians dan juga simpangan baku. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung bahas soal yang tadi. Langkah yang pertama, kita cari mean dari data yang tadi. Pada kelompok-kelompok sebelumnya, sudah dijelaskan cara untuk mencari mean atau rata-rata. Jadi kita bakal langsung aja ke pembahasan dari soal yang tadi. Nah, langkah pertama itu kita cari dulu nilai mean atau rata-rata dari data yang tadi. Nah, karena dari kelompok-kelompok sebelumnya sudah dijelaskan cara mencari mean, jadi kita bakal langsung aja. Itu X bar sama dengan 9 tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 8 dan tambah 6 dibagi dengan jumlah data, yaitu 6, sama dengan 48 dibagi 6, hasilnya 8. Nah, langkah selanjutnya kita langsung masuk aja ke yang A, varians. Jadi varians itu simbolnya S kuadrat. Nah, kita langsung aja ke rumusnya.
rumus untuk varians yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N. Karena ini data tunggal, maka XI-nya itu anggota distribusinya. Dan X bar-nya yang sudah kita cari tadi, yaitu 8. Dan N-nya itu merupakan jumlah data atau banyaknya data. S kuadrat sama dengan 9 dikurang 8 dikuadratkan tambah 10 dikurang 8 kuadrat tambah 8 dikurang 8 kuadrat tambah 7 dikurang 8 kuadrat tambah 8 dikurang 8 kuadrat tambah 6 dikurang 8 kuadrat dibagi 6. 9 dikurang 8 itu 1 dikuadratkan tetap 1, ditambah 10 dikurang 8 itu 2 dikuadratkan jadi 4, ditambah 8 dikurang 8 kuadrat itu 0 kuadrat. 0 kuadrat itu 0. Tambah 7 dikurang 8 itu negatif 1 dikuadratkan jadi 1. Ditambah 8 dikurang 8 kuadrat itu 0 dikuadratkan tetap 0. Ditambah 6 dikurang 8 itu negatif 2 dikuadratkan jadi plus 4. Jadi S kuadrat sama dengan 1 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 4 dibagi 6 sama dengan 10 dibagi 6. 10 dibagi 6 itu hasilnya 1,67. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari varians yaitu 1,67, kita lanjut ke yang B, mencari simpangan baku. Rumus dari simpangan baku yaitu S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N. Atau lebih simpelnya, simpangan baku itu akar dari varians. Karena tadi kita udah dapat nilai variansnya, jadi kita bakal langsung aja. S sama dengan akar 1,67, yaitu 1,29. Nah, udah kita cari semua nih. Jadi nilai variansinya adalah 1,67 dan simpangan bakunya 1,29. Untuk kalian lebih mengerti materi dari kami ada satu soal untuk kalian kerjakan. Nah, berikut soalnya. Selamat mengerjakan. Itu saja materi dari kelompok kami, materi tentang varians dan simpangan baku. Saya Gilang Afriansyah mewakili Doni Ramdan dan Aisyah Pane mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 10Q